Baik, terima kasih. Lanjut ya. Ini hanya sebagai pengantar di mana saudara pasti bertanya-tanya, apa toh itu penelitian tindakan kelas, apa toh itu PTK, apa toh itu class action research, gitu ya. Nah, penelitian tindakan kelas sama halnya dengan penelitian ilmiah lainnya, mempunyai prosedur-prosedur ilmiah dan pengolahan data sebagaimana penelitian yang lainnya. Yang membedakan adalah pada penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas. Jadi kalau boleh cerita, penelitian tindakan kelas ini awalnya, ya, awalnya itu namanya adalah hanya penelitian tindakan. Ini awalnya. Nah, atau bahasa kerennya ini namanya adalah action research itu pada awalnya. Jadi saudara harus memahami, ya kita cerita sedikit lah tentang sejarah apa dan bagaimana penelitian tindakan kelas itu bisa ada sampai saat ini. Nah, untuk penelitian tindakan atau action research itu biasanya dilakukan bukan pada kelas. Saya ambil contoh saja. Ketika ada sebuah tanaman yang katakan layu atau berkembang tidak sesuai harapan seperti ini ya. Ini namanya terjadi masalah ya, ini terjadi masalah. Karena berkembang atau tumbuh tidak sesuai harapan, maka ya ini dianggap sebuah masalah. Jadi awal dari penelitian tindakan itu adalah masalah dulu. Jadi adanya masalah. Setelah diteliti sebelumnya, ini tumbuhan ini, tanaman ini, bunga ini tidak tumbuh sesuai harapan, tidak berkembang sesuai harapan, itu dikarenakan ini. Nah, sehingga hasil dari penelitian itu dilakukanlah namanya action research atau penelitian tindakan. Kalau sudah tahu hasilnya, sudah tahu penyebabnya, maka dilakukan penelitian tindakan. Karena ini tidak lekas membaik pertumbuhannya, sehingga dilakukan penelitian tindakan. Dikarenakan apa? Oh, dikarenakan pupuknya kurang, gitu ya. Oh, dikarenakan airnya kurang. Nah, contoh ini pupuknya kurang, pupuk, atau airnya kurang, atau terlalu banyak air dan sebagainya, masalah air dan masalah pupuk. Sehingga pada penelitian tindakan, nah ini diterapkanlah, diimplementasikan sebuah tindakan yang inovatif. Kalau dulu sebelum ada penelitian tindakan, karena sudah diketahui pupuknya itu kurang, maka di sini ada penambahan pupuk, ya, plus pupuk. Airnya kurang, plus air, plus lain-lain. Artinya apa? Jika ada inovasi baru, oh ternyata ini mungkin dengan pencahayaan yang cukup akan membuat tanaman ini lebih berkembang dengan sesuai harapan. Contohnya seperti itu. Nah, tindakan-tindakan inilah yang dinamakan adalah penelitian tindakan. Ini contoh sederhana. Atau kita kasih contoh lagi, ada orang sakit. Kita contoh lagi ya, ada orang sakit. Ini orang sakit ya, ada orang sakit. Nah, orang sakit ini ketika diberi paracetamol, tahu ya, obat penurun demam ya, ketika diberi paracetamol, ternyata dia sembuhnya dalam waktu 5 hari. Wah, ini berarti harus ada tindakan ini. Masa harus terbaring di rumah sakit sepanjang 5 hari? Oh, ini harus ada tindakan ini. Tindakannya apa? Maka diberikanlah ini ya, diberikanlah paracetamol yang pada umumnya ya, diberikanlah ini inovasinya, paracetamol yang biasanya
paracetamol biasanya plus dengan vitamin. Nah, tindakan yang dilakukan adalah pemberian paracetamol ditambahi dengan vitamin. Ini namanya tindakan. Harapannya apa? Harapannya akan lebih cepat sehat, lebih cepat daripada 5 hari. Contohnya seperti itu. Jadi awal dari penelitian tindakan kelas itu adalah namanya penelitian tindakan. Seperti itu ya. Biasa diterapkan di tanaman, di orang dan sebagainya. Nah, seorang ahli ternyata ini potensinya bagus kalau untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki masalah di kelas. Maka namanya adalah penelitian tindakan kelas. Nih. Penelitian tindakan kelas. Yang dilakukan di mana? Yang dilakukan di kelas. Masalahnya apa? Masalahnya adalah antara lain ya, masalahnya antara lain karena kita bicara kelas ya. Kita bicara kelas, masalahnya antara lain adalah nilainya kurang. Bentar. Oke, kita lanjut. Masalahnya antara lain adalah nilainya kurang. Gitu ya. Oke. Karena penelitian tindakan kelas itu berawal dari masalah. Nah, atau kompetensinya yang kurang. Karena beberapa mata kuliah atau beberapa mata pelajaran itu ada istilah nilai, ada istilah kompetensi ya. Kalau di kejuruan kompetensi dan sebagainya. Kalau di SMA SMP biasanya nilai. Oke. Atau keaktifannya yang kurang. Ini masalah. Diterangke kok orang gatek-gatek nih, konsentrasinya kurang aktif dan sebagainya, ini masalah. Maka dari masalah tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas, tentu dengan inovasi. Yang kemarin diberi pelajaran dengan metode ceramah misalkan, ini mau PTK, Pak saya mau PTK. Kenapa PTK? Karena nilainya ini nggak lulus banyak Pak. Berapa persen yang nggak lulus itu hampir 100% nggak lulus. Terus ini metodenya apa? Mau pakai ceramah. Yang kemarin metodenya apa? Ceramah juga Pak. Itu namanya bukan PTK. PTK itu selalu ada perbaikan atau inovasi. Kalau bahasa kerennya itu novelty ya, kebaharuan. Kalau saudara melakukan PTK tanpa adanya inovasi, tanpa ada kebaharuan, ya itu sama saja. Jadi logikanya metode yang kemarin itu saja bisa mengakibatkan atau bisa menimbulkan masalah, kok mau dipakai lagi? Nah terus bagaimana Pak? Ya sudah, ini saya ada ide. Bagaimana kalau ini saja Pak? Ini sama-sama ceramah tapi saya kasih plus. Plusnya apa? Plus dengan media PowerPoint misalkan. Oh ya itu berarti inovasi, boleh itu. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini pengantar mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kalau sampai penjelasan ini saudara belum bisa menangkap dengan baik, belum bisa memahaminya, berarti saudara mohon maaf ya, harus diulang-ulang dulu. Kalau penilaian harian berarti saudara tidak boleh lanjut untuk pertemuan berikutnya. Kalau pengantar mata kuliah ini saudara belum paham apa itu penelitian tindakan kelas, apa itu penelitian tindakan, bagaimana awalnya, mengapa itu terjadi penelitian tindakan kelas, itu saudara harus paham dulu. Nah, kita flashback sebentar saja ya. Oke. Penelitian itu ya, penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Ini ya sekedar mengingat saja. Penelitian berasal dari bahasa Inggris. Nah, ya berarti riset. Nah, riset ini kalau dalam bahasa Indonesia dibangun menjadi kata riset. Nah, yang artinya itu to set atau mencari. Yang dulu sudah saya katakan di awal pengantar mata kuliah dulu, apa itu penelitian, seperti halnya kurang lebih seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian dulu pertemuan dari saya di pertemuan ini. Saya akan lanjut pertemuan berikutnya
dengan mata kuliah yang sama tapi berbeda materi. Mohon maaf nanti saya banyak ke contohnya. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.